Hello, good morning Greeters. Selamat pagi. Berjumpa lagi dengan kita di acara Ngobras ya, ngobrol santai. Kebetulan hari ini kita kedatangan tamu nih. Dia berkuliah di Universitas Negeri Malang dan juga sempat melakukan perkuliahan di kota Guilin, China. Nah, seperti apa nih perjalanan dan keseruannya selama kuliah di China ya? Yuk, mari kita dengarkan dan gali bersama-sama. Please welcome Firda Chandraning Tias, alias yang biasa dipanggil Firda. Halo Firda. Halo Pramat. Firda, gimana kabar? Baik. Coba dong Firda, ini pertanyaan umum ya, ceritakan dikit background keluarga dan pengalaman dari kecil sampai hingga SMA, seperti apa? Oke. Jadi saya dari keluarga muslim ya, dari TK sampai SMA itu semua di Mojokerto. TK sampai SD itu di sekolah Islam, SMP di SMP Negeri 1 Bangsal Mojokerto, terus SMA di SMA Negeri 1 Puri Mojokerto. Nah, waktu itu kebetulan saya di SMA itu jurusan bahasa. Nah, awal mula saya di bahasa ini sebenarnya dulu SMA itu harusnya tuh saya masuk IPA. Masuk ke IPA, tapi di hari terakhir bisa pindah jurusan, itu saya ganti haluan, pilih bahasa. Aslinya sudah pilih IPA dulu nih? Udah ada di kelas IPA, udah ada presensinya. Oke, tapi belum start ya? Belum. Oke. Nah, kenapa waktu itu saya pilih bahasa? Jadi sebenarnya dulu saya sama sekali nggak ada cita-cita untuk terjun di dunia bahasa-bahasa ini gitu. Dulu cita-cita saya itu harusnya jadi dokter. Nah, saya tujuannya masuk IPA itu cuma satu, jadi dokter. Kalau nggak jadi dokter, saya nggak perlu masuk IPA. Okay. Nah, waktu udah di survei-survei ini ya, waktu masuk jurusan itu, saya kan tanya-tanya ke kakak kelas, kalau misal jadi dokter, kira-kira biayanya berapa gitu di Indonesia ataupun semua lah ya biayanya dan lain-lain gitu. Terus setelah survei, jadi dokter itu untuk kondisi saya pada waktu itu ya. 好像不可能gitu. Oke. 不可能. Akhirnya saya memutuskan untuk pilih minat saya yang kedua. Nah, minat saya yang kedua itu bahasa. Oke. Jadi ngambil bahasa ini bukan dari orang tua atau apa, memang minat dari seorang Firda ya? Minat sendiri. Oke. Malah awalnya tuh dimarahin. Oh ya? Awal pindah ke bahasa tuh awal dimarahin. Mau jadi apa ambil bahasa? Oke. Terus saya cuma bilang saya niat dan saya akan tanggung jawab. Gitu. Oke, siap. Terus melanjutkannya nanti di Universitas Malang itu ya? Oke. Di Universitas Negeri Malang pun akhirnya ambil jurusan bahasa Mandarin. SMA itu kan jurusan bahasa ada berbagai macam bahasa asing ya. Dulu sukanya itu bahasa Jerman sama bahasa Mandarin. Bahasa Jerman itu sebenarnya yang paling suka banget itu bahasa Jerman. Kalau lomba-lomba juga yang menang juga bahasa Jerman. Yang bahasa Mandarin ini justru waktu SMA nggak pernah diikutin lomba gitu sama losnya. Dan ya kalau SMA belajar bahasa Mandarin untuk sekolah SMA negeri ya, itu kayak contoh Hanzi gitu aja jarang banget gitu. Jarang banget diajarin. 一个礼拜课程有多长时间在里面？这个中文 cuma 一个星期1个小时，这有1个小时， 只有1个小时，剩下的是这个German language 德语。 yang Jerman ya. Kalau yang Jerman lebih banyak. Oke. Kalau yang tadi ya 1个星期1个小时 itu yang Mandarin. 中文。中文。Itu jadi bisa dibilang Mandarin SMA itu sebenarnya nol ya. Minim ya, minim ya. Minim banget. Sorry， 从小到这个高中学没有学过这个中文吗？还是学过了？学过了。从小已经学了吧，对吧？ tapi 学过了nya itu bisa dibilang mungkin cuma 一点点。 mungkin cuma angka. Oke. Biar sanse gitu ya. Oke. Nah, terus di Universitas Negeri Malang itu ambil jurusan bahasa Mandarin.
pada waktu itu sebenarnya sukanya bahasa Jerman, tapi saya pindah haluan lagi pilih Mandarin karena ya saya realistis aja lah. Ini yang menarik nih. Apa yang bikin kamu mendadak pindah dari kesukaanmu yang asalnya adalah Deyi, 变成这个中文? Saya realistis sih, karena dari dilihat dari lingkungan, dari Mojokerto aja deh ya, dari Mojokerto sama sekitar Mojokerto itu kan banyak banget sebenarnya perusahaan asing. Oke. Dan itu China. Oh, perusahaan China ya? Perusahaan China. Sia Creators sudah banyak perusahaan China juga yang mungkin kita tidak kelihatan ya, tapi mulai buka di kota-kota kecil juga seperti itu ya. Jadi ini memang menunjukkan bahwa perusahaan China sekarang lagi berkembang dan ke depan ya mungkin seperti Firda ya yang realistis bahwa bahasa Mandarin ini most likely akan sangat dibutuhkan ke depannya. Lanjut. Jadi dari situ kan banyak tuh perusahaan China. Waktu itu saya belum mikir juga mau jadi apa gitu kalau mau ambil bahasa Mandarin. Tapi yang jelas di sini kalau misal mau kerja di Indonesia tuh lebih banyak perusahaan China daripada Jerman. Ya kan? Yes. Lalu kalau misal mau ke luar negeri pun kan kita kalau belajar bahasa pasti pengen pasti pengen banget kuliah ke negara di mana bahasa tersebut berasal. Bahasa aslinya ya. Kalau mau ke Jerman pasti kan lebih mahal. Ya, betul. Lebih mahal dari sisi ongkosnya, terus hidupnya di sana. Terus juga saya juga searching kalau di Jerman itu untuk scholarship ya.奖学金-nya itu dikit. Maksudnya nggak bisa full. Kalau Mandarin scholarship-nya macam-macam. Betul, yang kita ketahui banyak memang. Akhirnya ya udah saya pilih jurusan bahasa Mandarin. Bahasa Mandarin. Jurusan pendidikan bahasa Mandarin. Itu lanjut di kuliahnya ya, S1 ya. Yes. Nah, tahun berapa ketika pindah ke China? Tahun berapa ya? Saya lupa. Yang jelas tuh semester 5. Semester 5 Semester ya. 5. Masuk kuliah tuh 2016, semester 5 ke China. Oke. Selama kuliah di China ini, ketika dari University of Negeri Malang ini berapa banyak ya siswa yang berangkat bersama-sama? Atau Firda sendirian? Waktu itu ada program ya dari Kongzi Xueyuan Jiangxujin itu full scholarship ya ini ya? Full scholarship, ya, full scholarship, tuition, dorm masih dikasih biaya hidup juga. Oke. Itu ada 7 orang. Jadi waktu itu siapa yang mau ya dikasih info, siapa yang mau disuruh tes HSK. Waktu itu HSK 3, tes HSK, terus nanti yang nilainya bagus, nah bisa ikut itu. Oh pilihan berarti ya? Jadi masih ada bukan tes yang gimana sih, kayak tes syarat tes lah, kecil lah ya. intinya syarat lah ya untuk penting, bisa mengikutin lah ya. Untuk perkuliahannya di sana. Oke. 7 orang berangkat bersama akhirnya? 7 orang. Di kota yang sama? Weilin. Oke. Di university apa ya waktu itu? Di Guangxi Shifan Dashi, di Guangxi Normal University. Nah, ketika di Guangxi Shifan Dashi ini berarti berapa banyak ketika Firda ke sana? International studentnya banyak gak? Masih ingat gak? Gak terlalu banyak sih. Kira-kira mungkin 30-an. Satu kelas ya? Bukan, semua yang dari S1 seluruhnya? sama S2. Oke. Berarti gak banyak ya? Oke. Nah, kalau ketika sudah tiba di China nih, ini kan banyak pandangan orang katanya, wah susah gak nanti cari makanan halal atau apa? Pengalamannya gimana di sana? Nah, waktu itu kan 7 orang ya. 7 orang tuh seru pasti nih hidupnya di sana bertujuh nih. 7 orang tuh yang satu memang bukan muslim. Nah, yang namanya muslim semua. Sebenarnya waktu kita nyampe airport nyampe China itu 6 ini pakai kerudung. Ya. Nah, termasuk saya. Terus waktu kita udah sampai Sushe ya, udah sampai asrama, ternyata di sana kan nggak ada yang pakai kerudung. Ya, betul. Terus akhirnya yang 6 orang ini perlahan-lahan ya, yang 5 itu perlahan-lahan copot kerudung.
Tinggal saya sampai pulang. Sampai Oh, pulang kita saya tetap ya pakai sampai kerudung. pulang. Oke. Itu wajar sih, itu wajar. Dan sangat bisa dipahami kalau misal muslim di sana itu ya seperti kalau kita di Indonesia lihat bule itu kan beda sama kita Budayanya ya. betul. enggak, maksudnya dari Penampilan, bentukannya, ya. penampilannya. Jadi pasti selalu kemana-mana dilihatin orang. Pastilah kan orang asing kan. Yes. Nah itu mungkin mereka nggak kuat dilihatinnya itu. Oke. Nggak kuat dilihatin itu. Nah tapi kalau saya sih selalu ini ya, saya cuman teguh pendirian aja, cuek aja gitu, karena tujuan kesana itu kan kuliah, bukan buat copot kerudung. Ya, Pak. Nah, kalau misalnya saya kesana copot kerudung, harusnya saya nggak kesana. Gitu. Jadi ya udah ditantang aja, kalau misal diliatin ya diliatin balik aja. Ya, Pak, teguh ya. Kalau masalah ibadah nggak sulit sih kalau di China. Kalau di kampus pasti ibadahnya ya di asrama masing-masing. Nggak masalah kan? Nggak masalah di asrama. Tapi kalau misal jalan keluar, ya pinter-pinternya kita cari waktu lah ya, gitu. Yang waktu yang panjang gitu, yang keluar biar kalau waktunya sholat tuh bisa ngejar. Di pusat kota tuh ada sebenarnya masjid satu di Guilin, tapi saya jarang sih ke sana gitu. Tapi pernah ya? Pernah. Kalau masalah makanan, yes, itu gampang-gampang susah ya. Challenging ya? Kemana-mana harus selalu tanya ada babinya apa enggak gitu. Lebih enak sih kalau bisa masak. Cuman waktu itu saya nggak masak, jadi cuma ya beli di kantin. Kalau di sekolah itu ada kantin biasa sama kantin halal. Kantin halal itu yang punyanya orang Lanco Lamien. Nah itu. Sudah pasti halal punya soalnya ya. Itu kan nggak perlu tanya ya. Jadi satu kantin ini khusus halal food. Oke. Itu Lanco Lamien ada di dalam kampus. Oh. Ada di dalam kampus. Itu. Kalau ke Lanco Lamien saya yang paling suka tuh karena saya yang pakai kerudung sendiri. Jadi mereka ngiranya cuma saya doang yang muslim. Nah kalau masuk tuh selalu assalamualaikum. Gitu. Yang lain nggak di assalamualaikum, cuman soalnya saya. mereka udah kerudungan, ya. Terus pakai kerudung tuh sebenarnya keuntungan sih kalau di sana untuk muslim ya. Apalagi buat makan. Silakan. Apalagi buat makan. Karena kalau misalnya kita makan di luar, apalagi di sekitar kampus, itu pasti kan harus tanya-tanya. Nah, pernah suatu ketika tuh saya belum nanya, orangnya udah bilang gini, oh kamu nggak bisa makan ini. Oke. Ini ada babinya. Nah, berarti dia akan tahu kalau saya nggak bisa makan. Nggak boleh makan babi ya, larangan kan gitu ya. Kalau yang deket kampus mereka udah terbiasa kan sama international student yang ada yang pakai hijab. Dalam 30 international student itu selain Firda dan teman ini total 7 orang ya. Sebelumnya juga ada yang muslim di sana juga. Ada. Tiap ya? tahun dari kampus saya Universitas Negeri Malang itu ada yang ke situ. Oke. Nah, dia sudah punya halal food di sana juga. Nah, berarti pertemananmu sempat berteman dengan China Pentusiasm? Pernah. Nah, ceritakan pengalamanmu. Bagaimana? Cari teman ya yang China lokal di China untuk yang pakai kerudung. Itu sebenarnya juga gampang-gampang susah gitu. Tapi saya itu awalnya kita harus membuka diri dulu. Betul. Minoritas kan, ya soalnya ya. Soalnya kita minoritas. Minoritas. Jadi harus pasti kita yang harus yang gerak ke depan. Harus gerak dulu. Betul. Setuju ini. Waktu itu channel lokal sebenarnya ada beberapa ya. Apa ya? 5 kalau nggak salah waktu itu. Itu dari temannya anak-anak yang master. Anak-anak Indonesia yang master. Mereka tuh di kampus suka bikin ini, makan-makan bersama. Itu mereka yang masak, ngundang teman-teman channel lokalnya. Nah, itu saya ikut. Terus ya kita dulu lah ya yang nyapa lah ya, kita dulu yang tanya-tanya gitu. Pasti di awal
di awal kali kenal itu pasti selalu ditanya, kenapa sih kok pakai kerudung? Nah itu pertanyaan yang pasti muncul pertama kali. Ya nggak apa-apa. Pasti ya. Terus jawabannya apa? Ya banyak lah ya. Yang jelas kerudung itu pilihan. Cuman saya waktu itu cukup agak susah menjelaskan karena ada teman-teman yang muslim juga yang nggak pakai kerudung. Sudah lepas, jadi kan mereka ya. lihatnya, loh kok ini pakai kerudung, kok ini enggak gitu. Tapi sebenarnya mereka itu cuma penasaran aja. Curious ya. Penasaran aja. Nah ada nah dari teman-temannya anak S2 itu ya akhirnya kan kenal-kenal beberapa channel lokal. Lalu kita, nah waktu itu yang tahu masjid yang di Kota Kuning itu juga dari anak master, jalan-jalan, ikut jalan-jalan terus akhirnya tahu masjid. Nah di masjid itu kebetulan teman sekamar saya habis dari masjid itu pulang ke kampus. Nah dia naik bus yang sama dengan channel lokal yang turun di kampus itu juga. Nah ternyata waktu itu, oh ternyata ini muslim gitu. Oh China-nya muslim juga ya? Muslim, anak Lanco juga, anak Lanco. Terus dari situ diajak ke kamar kami ya, terus ngobrol. Dia bilang gini, awalnya dia ini sih tertarik banget sama kampus, sama asramanya International Student. Karena kata dia asramanya International Student itu cukup mewah daripada asramanya channel lokal. Memang seperti yang kita ketahui ya, perbedaan kamarnya mereka memang seperti itu. Makanya banyak university kan terpisah ya, International Student sama channel lokal ya, asramanya terpisah. Nah di asramanya yang channel lokal itu dia bilang kalau dia ini nggak pernah sholat. Itu karena mungkin asramanya ya lebih bersih, yang punya international student ya lebih bersih, lebih luas gitu. Jadi dia selama ini di asrama itu nggak pernah sholat. Nah, akhirnya kita bilang, lah kalau mau sholat ya nggak apa-apa ke asrama kita aja gitu. Kalau mau subuh pun kita buka gitu. Kalau kamu mau sholat. Itu cuma satu ya yang muslim tapi channel lokal. Yang sering ke kamar untuk ikut sholat ya. Yes. Menarik. Itu. Sampai sekarang masih dekat? Kontak sih, cuman mungkin sekarang dia udah sibuk ya, mungkin udah kerja juga. Jadi ya jarang. Tapi sesekali kontak. Masih kontak ya? Ya kalau pas Idul Fitri gitu kita masih chatan. Nice. See ya guys, jadi jangan terlalu khawatir ya untuk halal food atau seperti apa ya. Sebab seperti pengalaman Firda ini di sekolah pun, kantin pun ada yang menyediakan sudah khusus untuk halal food seperti itu. Nah Firda, jadi ini ke depan nih ya. Apakah kamu pernah mengalami penyesalan dari yang aslinya dokter, betul? Menjadi German language, berubah lagi ke pilihan ketiga bahasa Mandarin. Ada penyesalan? Enggak, sama sekali. Gitu. Apa yang menyerah kamu, membuatmu merasa bahasa Mandarin ini tidak menyesal lah. Intinya kamu ngambil bahasa Mandarin berarti kan kamu merasa ada keuntungan ya di dalamnya. Ceritakan. Kalau dari yang awal ya, kalau yang dari dokter itu nggak menyesal sih, cuman agak sedih aja gitu. Tapi ya karena itu ada ya, kita nggak bisa kontrol kan itu ya. Jadi ya nggak apa-apa lah gitu, pindah ke bahasa. Yang bikin saya nggak menyesal itu karena jurusan pendidikan bahasa Mandarin itu banyak orang yang bertanya-tanya gitu ya, jadi apa? Terutama biasanya orang tua yang nggak pernah tahu gitu bidang itu sebelumnya. Tapi ternyata berjalannya waktu ini, ternyata pendidikan bahasa Mandarin
Dan saya bersyukur sih ambil pendidikan waktu itu, bukan sastra. Bahasa Mandarin itu kan banyak ya, ada pendidikan, ada sastra. Pendidikan bahasa Mandarin ini ternyata bukan hanya dia jadi guru aja, tapi juga bisa kerja di perusahaan. Malahan bisa dibilang 60% dari lulusan pendidikan bahasa Mandarin ya, itu yang angkatan saya, itu 60% mereka tidak jadi guru. Oke. Jadi malah di perusahaan. Di perusahaan itu banyak dari translation, terus apa kayak purchasing, HR, GA. Ya di perusahaan-perusahaan China yang Firda cerita itu ya. Yang ada di Mojokerto itu juga ya. Surabaya juga banyak. Oke. Oh, teman-temanmu menyebar sudah ya? Yes. I see. Jawa Timur tuh banyak. Kalau nggak salah ya, saya juga sempat pernah lihat di satu web ya, kalau perusahaan China ini udah ada tahun 2019 itu lebih dari 1.000 perusahaan China di Indonesia. Gitu. Menyebar ya di mana-mana gitu. Nah, jadi dari situ saya sesali adalah akhirnya saya ambil pindah haluan pun bisa kerja di mana-mana gitu, bukan cuma di perusahaan tapi juga bisa jadi guru ataupun PNS pun juga ada gitu. Di kementerian, contohnya pariwisata, bahasa itu kan dia di dalamnya luas, bukan cuma luas, bukan cuma belajar bahasa aja, tapi biasanya ada penjurusannya. Translation, biasanya penjurusannya itu translation, tourism gitu. Biasanya nih bahasa Mandarin identik dengan nanti kamu jadinya seorang guru ya. Tapi ternyata luas banget yang bisa dipakai ya di sana ya. Luas. Oke. Nah, balik nih, mundur ke belakang dikit nih. Ketika kuliah di kota Guilin, gimana pandanganmu tentang kota-kota di China sekarang? Yang pertama bersih. Nah, ini bersih. Soalnya kan banyak orang yang kalau bayangan dulu, wow, China is so lah ya, seperti itu. Enggak sih, China itu sekarang bersih banget. Di jalan-jalan itu seingat saya nggak ada sampah sedikit pun. Sampah ya adanya di tempat sampah doang ya, nggak ada sampah berserakan. Lalu kalau kota Guilin itu segar ya. Jadi Guilin ini terkenal dengan sebutan ada yang namanya Guilin Shan Shui Jia Tianxia. Shan he Shui. Jadi landscape kota Guilin itu yang terbaik. Pemandangannya, scenery-nya berarti. Yang terbaik. Mulai dari udaranya ya yang segar gitu, terus pemandangannya. Jadi di Guilin itu banyak gunung-gunung kecil-kecil tapi banyak ya. Terus sungainya lebih ke ini sih, mungkin seperti Balinya Indonesia lah ya. Oke, jadi pemandangannya memang luar biasa ya di kota Guilin ya. Tapi kekurangannya adalah karena itu lebih ke daerah ya, jadi kurang. Kalau misal orang suka yang metropolitan ya, pasti. Seperti kalau di Indonesia seperti Surabaya atau Jakarta, oh itu bukan Guilin. Pasti, jangan ya intinya kalau mau metropolitan ya harus ke kota lebih besar ya. Guangzhou, Beijing, Shanghai mungkin seperti itu ya. Ketika di Guilin sempat jalan-jalan nggak di kota lain? Sempat jalan-jalan cuman ke Nanning sebelahnya ya. Itu buat tes HSK waktu itu. Dibandingkan Nanning kan dia masih ada Titie ya. Kalau Guilin itu nggak ada. Bahkan Titie aja nggak ada. Gitu karena mereka memang mau mempertahankan ya alaminya. Yes. Itu. Oh, jadi kemana-mana naik bis ya umum? Bus. Oke. Nah, dari hasil Firda sekarang sudah lulus. Kalau nggak salah ini HSK 5 udah lebih ya, 200 berapa terakhir? Lupa. Sekitar ya 250. Ya. Nah, dengan background bahasa Mandarin ini, gimana sih ke depan kamu untuk cari kerja? Apa sekarang sudah kerja juga? Sekarang udah kerja di satu perusahaan swasta ya di Surabaya. Berguna nggak bahasa Mandarinnya? Berguna, sangat berguna.
Eh, Kedepannya sih ya terus belajar lah ya, karena kalau bahasa ini nggak bisa stop. Lupa nanti. Lupa pasti. Jadi harus terus dipelajari. Jadi tetap diulangin terus ya. Mm-mm. Oke, luar biasa. Si creators ya, jadi ini dari pengalaman seorang Firda ya di kota Guilin ya. Beberapa poin nih, nggak usah bingung tentang halal food ya. Kantin-kantin di sekolah menyediakan. Yang lebih menarik lagi, stigma yang tentang biasanya orang bilang China kurang bersih lah ya, tapi ternyata Firda bahkan tidak bisa menemukan sampah di jalanan di kota Guilin ya. Jadi sekarang di China boleh dibilang semua sudah clean enough ya, bersih sekali di kota-kotanya ya. Jadi dari pengalaman seorang Firda juga kita bisa menangkap bahwa banyak sekali perusahaan China yang sudah buka di Indonesia. Mungkin bahkan yang kita belum tahu juga. Sehingga itu boleh dibilang kejarlah bahasa Mandarin ini supaya kedepannya kalau kalian memang mau go profesional ataupun entrepreneur ya, kalian bisa berhubungan dan bikin network dengan China, perusahaan-perusahaan China yang mungkin ada di Indonesia maupun yang di luar negeri. Seperti itu. Mungkin Firda ada closing statement untuk adik-adik yang mau berangkat ke China atau mungkin yang sedang berpikir nih mau kuliah di China. Oke. Jadi untuk adik-adik yang mau kuliah ke China ya, ini terutama untuk yang muslim ya gitu. Gak perlu takut, cuek aja selama kita mengikuti peraturan yang ada di situ, aman. Itu aja sih. Oke. Thank you ya Firda atas kehadirannya. Sama-sama. Nah, creators, setelah obrolan dari Firda ini ya, jadi jangan takut ya kalau memang mau berkuliah ke China. Bagi yang muslim ya, halal food ready ya, seperti kata Firda, cuek aja ya. Yang penting mematuhi peraturan semua, ya it's okay lah, seperti itu ya. So, keep pursue your dream. Jangan lupa belajarlah bahasa Mandarin, sebab seperti yang sudah diinfokan Kak Firda ini, banyak sekali perusahaan China yang sudah buka di China, sehingga dengan adanya bahasa Mandarin sebagai salah satu bahasa kalian, saya percaya kalian akan membuka lowongan bagi dari diri kalian ini lebih luas ke depannya. Nah, kalau kalian suka video ini, please subscribe our channel and jangan lupa ya, the like button. Thank you. Bye-bye.